Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan untuk mengungkapkan rasa bahagia kita sudah sukses bersama-sama menuntaskan materi-materi kajian Al-Arabiyah bin Namadid pada jilid yang pertama. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mulai membahas teks pokok yang ada pada pelajaran ke-14 yang merupakan pelajaran pertama dari buku jilid kedua. Alhamdulillah. Karena itu, melengkapi rasa syukur kita, tidak lupa kita sampaikan doa keberkahan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon diingat bahwa seluruh pelajaran yang ada pada buku pertama itu, ya, buku pelajaran pertama itu Pertama, fokus pada isim. kalimat yang menggunakan struktur Pertama, subjek predikat. Kalau dalam versi bahasa Indonesia ya. subjek predikat. Di buku kedua juga masih Kat, fokus pada subjek dan predikat. subjek predikat. Karena Pertama, memang kalimat itu isim. terbentuk dari dua unsur utama itu. Hanya saja ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita gambarkan bahwa realita dalam kehidupan ini ada yang mirip-mirip tetapi bisa kita bedakan. Apa yang kita maksud dengan realita? Terkadang kita tahu ada sebuah aktivitas yang terjadi, tetapi kita tidak tahu siapa yang melakukan. Itu pada mulanya, pada belakangan baru kita tahu siapa yang melakukan itu. Kalau kita coba mengingat apa yang kita pelajari di rumah Bu Dian pada saat itu, ada yang sedang menggergaji, ya, ada yang sedang motong kayu, ada yang Atas, sedang ya. memperbaiki rumah. Barulah kemudian kita mengetahui siapakah yang menggergaji, siapakah yang memotong kayu, siapakah yang memperbaiki rumah. Itu beda ceritanya kalau kita tahu ada seseorang yang kita kenal, tapi kita tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Pada waktu itu, kalau kita masih sempat mengingat ulang, kita tahu bahwa Pak Bambang adalah teman kita. Pada jam kita sedang belajar, kita tidak tahu Pak Bambang sedang mengerjakan apa. Beberapa saat kemudian kita tahu bahwa Pak Bambang sedang menemani keluarganya yang mau belajar. Walaupun katanya Pak Bambang sedang mengalami rasa sakit. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Yang pertama tadi ya, yang terbaru adalah ada aktivitas, lalu kita tahu siapa yang melakukannya. Ada sebuah perbuatan yang kita kemudian tahu siapa perbuatannya. Kita lebih fokus pada perbuatan, baru kepada orang yang melakukan perbuatan. Tentu ini berbeda kalau kita tahu seseorang, ya, kita lihat ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan, kita tahu dah teman kita, tapi kita tidak tahu dia, teman kita itu di situ sedang apa ya.
Ternyata teman kita itu Pak Haji Afif tuh teman kita berdiri di pinggir jalan menunggu Bu Suryanah yang sedang diinterogasi oleh security. Nah, itu kan dua dua kondisi yang berbeda, itu ya. Dua kondisi yang berbeda. Siapanya, lalu ngapain dia? Itu sudah kita bicarakan pada pelajaran kita di buku-buku satu. Kalau sekarang, seperti yang Apa? kita lihat pada contoh-contoh sebelumnya, kita fokus dulu kepada perbuatannya, baru Perbuatan. kita fokus kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Kalau sebelumnya kita fokus kepada orangnya, Orang. lalu Orang. apa yang dilakukan oleh orang itu. Kita fokus pada orangnya, lalu ada apa dengan orang itu. Kita fokus kepada suatu benda, lalu ada apa dengan benda tersebut. Itu dia ide yang pergeseran yang akan kita pahami menjadi dasar untuk memahami materi-materi kita yang selanjutnya. Fokus Intinya, perbuatan. ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran 13 ya, kita sudah mengenal bahwa dalam bahasa Arab ada ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Ada isim, Isim fiil harpun. Oke, jadi ada berapa? Tiga. Ya, apa yang tiga itu? Isim fiil harpun. Iya. Itu artinya ibu-ibu sekalian dari ilustrasi cerita kita, kadang-kadang yang menjadi fokus utama kita adalah isim itu. Lalu ada apa dengan isim? Kadang-kadang yang menjadi fokus utama kita adalah fiil, perbuatan, lalu siapa yang melakukan perbuatan itu. Kadang-kadang yang menjadi fokus utama kita juga kadang itu harf itu. Lalu apa dan bagaimana hubungan antara harf dengan kata-kata yang lain. Itu sebagai dasar untuk membangun pemahaman kita selanjutnya. Karena itu mari ibu-ibu apa sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan terus kajian kita pada pelajaran Al-Arabiyah bin Namadid jilid 2. Kembali kita perbarui semangat bersama kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar Ya rahimin. Arhamar Rahimin. Ya, ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas bersama kita sudah bahas bersama ini dari judul terlihat bahwa yang menjadi fokus utama, yang dipentingkan, yang diprioritaskan, yang dikedepankan adalah perbuatan. Ya, aksinya baru siapa yang melakukannya. Ya, fiilnya baru yang melakukan perbuatan itu. Kita punya banyak contoh pada pelajaran ke-14 ya, yang merupakan ini adalah titik anti klimaks ya, menjadi persimpangan arah, pergantian arah dari pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu subjek predikat yang hadir di dalam mubtada khobar. Pada pelajaran 14, kita akan memahami versi lain dari subjek predikat untuk bahasa Arab. Setelah kita memahami teks pokok, setelah kita berlatih membaca teks pokok, maka mari kita lanjutkan, ibu-ibu, bapak sekalian, pemantapan, penguatan melalui telaah kita terhadap materi yang ada pada bagian tadribat. Dipersilakan, ibu-ibu, bapak sekalian, siapa yang ingin mengawali, menunjukkan kemampuan. Ini bukan sekedar pengetahuan ya, Bu Yana, karena belajar bahasa itu adalah pengembangan keterampilan, bukan sekedar pengetahuan. Karena itu mari kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak sekalian yang ingin menunjukkan
perkembangan kemampuan dia membaca teks bahasa Arab, pelafalan yang benar, pemahaman makna juga kita perhatikan, serta bunyi akhir kata menjadi bagian dari latihan kita bersama. Ayo, dipersilakan ibu-ibu Bapak sekalian siapa yang Saya akan coba Pak mengawali. Guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian yang berkenan untuk menjadi penglaris untuk kegiatan kita, belajar kita pada kesempatan kali ini. Dipersilakan Bu. Ribat. Musajjalu ala syariti. Oke, sekali lagi Ibu. Tadribat. Tadribat. Musajjalu ala syariti. Ya, bagus. Semua ilmu yang pernah dipelajari, dipraktikkan Ibu? Iya, Iya. Udah ya? iya. Ya, mohon berikan saya jawaban ya. Mohon berikan saya jawaban sesuai dengan ilmu yang pernah kita bahas ya. Ya, izin ya. Mohon maaf ya. Eh, soal dugaan dan lain-lain itu dikesampingkan. Ini murni kepentingannya adalah untuk ilmu dan pengalaman. Tuh. Tapi saya khawatir saya salah mendengar. Boleh sekali lagi Ibu dibaca? Musajjalu musajjalu ala syariti. Iya, oke bagus ya. Ya, izin ya. Ini penting ini untuk kita lihat ada apa dengan kita ya. Kalau siapa itu si cantik sih ada apa dengan cinta. Kalau ini kan ada apa dengan kita ya. Izin Bu Firdianti, apa pertimbangannya tidak pakai tanwin, bukan musajjalun tapi musajjalu apa Ibu pertimbangannya? Oh iya, Oh maaf. iya, gimana gimana maksudnya? Oh iya. Karena ini kan nggak pakai al. Iya, iya, itu dia tuh kan saya jadi tertarik betul tuh. Ini dari Ya, kurang sekian kurang kali teliti Pak pertemuan Guru. kita tuh, kalau nggak pakai al, kalau dia bukan mudhof, kalau nggak pakai al, bukan mudhof, kalau bukan pakai al, bukan mudhof, maka kira-kira begitu. Nah, karena itu menarik ini untuk tahu kira-kira apa nih yang bisa kita pahami dari fenomena tersebut. Iya, musajjalun ala syariti. Gimana Bu? Apa tadi pertimbangannya sehingga musajjalu? Enggak, itu saya ini kelupaan bahwa Nah, di sini nggak ini ada. Bu Yana ya, ibu-ibu apa sekalian, inilah yang kita sebut contoh konkret bedanya pengetahuan dengan keterampilan. Bu Yana, dengar saya tidak? Aduh. Takut ngetok-ngetok, Tuh. takut Aduh, berubah. Dengar ya, Bu Yana ya. Dengar Pak. Ya, inilah bedanya antara pengetahuan dan keterampilan. Betul, betul, Gitu. betul. Dengan segala hormat kita dengan Budian, kalau soal pengetahuan mantap betul. Gitu. Oh iya, ini kan nggak pakai al. Oh iya, itu pengetahuan namanya tuh. Pengetahuan. Tapi kalau namanya keterampilan, itu tanpa harus dipikir-pikir panjang, langsung menjadi ya, Refleks. langsung menjadi praktik nyata yang bisa kita lihat bersama. Oke, terima kasih Bu Kedianti sudah mengawali. Eh, Berikutnya nomor 1 siapa yang akan melanjutkan? Saya coba lagi nomor 1. Oke, silakan. Yakra'ul waladu Qur'ana. Yakra'ul waladul Qur'ana. Oh, sampai 5 ya? Ya, Nomor 1 saja, Ibu. Nomor 1 saja. Ya, yang sampai ke bawah. ya. Ya, yakra'u faridun al-Qur'ana. Yakra'u salimun al-Qur'ana.
Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u al-mujtahadu Al-Qur'ana. Iya, oke, bagus ya. Itu. Apa komentar Budian? Baca Arab gundul itu sulitnya di mana? Nggak sulit kalau misalnya. Alhamdulillah. Mana Bu Yana tuh? Mana Bu Yana? Bu Yana. Bu Yana mah terlalu berlebihan itu. Sampai pakai takut segala, pakai aduh. Ini gimana nggak keder balik ke? Anak murid masih di tingkat SD sudah lari ke SMA pengajarannya gitu. Dulu waktu kita pertama-tama, kalau dikasih teks macam begini, tentu bagi kita mah berat rasanya. Tapi kalau sekarang sudah tiba masanya, kan menjadi sangat ringan itu. Dari yang saya amati, paling Bu Dian ada dua luputnya tuh. Paling tidak tuh ada dua luputnya. Tapi satu luput itu segera diperbaiki, yang satu ini belum kita lihat perbaikannya. Tuh. Ada dirasa Bu Dian ada yang mau diperbaiki dari segi cara bacanya? Salimun. Nah, setelah itu ada lagi kah? Tidak ya, udah aman ya? Faridun. Ya, udah aman ya? Tidak ada lagi ya yang mau Ya, diperbaiki ya seperti yang tadi sudah ditunjukkan ya Bu ya? ya. Baik. Ibu-ibu, bapak yang lain, apakah ada yang berbeda dari apa yang tadi Bu Dian sudah ungkapkan, tunjukkan kepada kita semua? Ada Yang mana, Bu Yana? yang di bawah. Yang di bawah. Bagaimana kalau menurut ilmu Bu Yana dan bagaimana kalau menurut ilmu Bu Dian? Kalau ibu kan tadi bilangnya mutahadu ya. Al Enggak begitu, mujtah. enggak begitu. Bukan. Bukan. Mujtah. Mustahadu. Mustah. Harusnya mustahi ya kan? Mut al Mustahadu. mustahi. Seharusnya kan Pak ya? Enggak tahu saya kan kita lagi berada pada posisi tengah-tengah nih antara dua yang berbeda Iya. ilmunya. Gimana Bu? Kalau menurut Bu Yana gimana? Kalau saya biasanya nerajin mustahidu. Jadinya al-mujtahidu kalau menurut Bu Yana. Ya saya Apa maknanya al-mujtahidu Bu? rajin. Rajin. Kalau menurut Bu Firdianti tadi cara bacanya bagaimana? Mustahidu. Mustahidu apa tahadu ya? Lupa saya. Oh, lupa. Oke, baik. Ya, kalau lupa anggap saja tadi benar ya. Karena kita mengatakan keliru juga kalau lupa berarti kan tidak menjadi ilmu. Oke, jadi sama ya Bu Yana cara membacanya Ya. al-mujtahidu. Gitu ya. Dari segi makna sudah terpahami semua ibu-ibu bapak sekalian? Paham. Paham. Iya, oke baik. Oke, yang nomor dua dipersilahkan siapa yang ingin menunjukkan perkembangan kemampuannya, itu ya kata Budian. Ya apa? Gampang ya, nggak sulit bisa membaca Arab gundul itu. Tapi tadi pakai ilmunya sesuai dengan kadar kemampuan yang sudah dia pelajari. Siapa yang nomor dua? Dipersilakan. Nah, oke, silakan Bu Yaya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taqra'u faridatu jaridata. Taqra'u hindul jaridata.
Taqra'ul Fatimatu jaridata. Taqra'ul bintul jaridata. Taqra'ul mujtahidatul jaridata. Iya, oke bagus. Hmm. Coba dipotong-potong, Ibu. Satu kata, satu potong, satu potong, satu potong. Dipersilakan. Taqra'u faridatu al jaridat. Taqra'u hindun al jaridat. Taqra'u fatimatu al jaridat. Taqra'ul bintu al jaridat. Bintu. Taqra'ul mujtahidatu. Taqra'ul al mujtahidatu al jaridat. Oke. Bagaimana Ibu Bapak yang lain? Ada yang berbeda? Pak Bambang, bagaimana? Ada yang berbeda dengan versi ya, bacaan versi Bu Yayah tadi? Pak Bambang, bagaimana Pak? Monitor, monitor, monitor. Sama Bu Guru. Sama, oke baik. Sama semua ya? Ya, ya Pak, sama Bu Guru. Oh. Oke, oke. Dari Ya. segi makna, bagaimana Ibu Bapak sekalian? Bu Yayah, bagaimana dari segi makna? Ngerti Pak Guru? Iya, baik. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut berikutnya dengan nomor 3. Tuh kan tuh. Kata siapa kalau emang cocok dengan Kenapa, Guru? perkembangan belajarnya menjadi tidak sulit. Yang sulit kan kalau anak SMA mengambil materi yang cocok untuk S2 gitu mah ya bikin keder memang. Dipersilakan Pak Afif, nomor 3. Yakhuzut tilmizu kitabahu. Yaqra'ut tilmizu kitabahu. Yahmilut tilmizu kitabahu. Yaftahut tilmizu kitabahu. Yuqfilut tilmizu kitabahu. Iya, oke. Lancar, jaya, jaya, jaya. Oke. Bagaimana ibu-ibu, bapak yang lain? Ada berbeda? Pak Sehingga Bambang kita kayak perlu Pak beda, Afif perlu. pinter, lancar, pinter udah. Gimana Bu Yana? Pinter, mau belajar terus jangan-jangan. Nggak kayak Pinter. saya. Nggak jelas Kalau nih saya mah komentarnya. Belajar terus jangan-jangan. Maksudnya, belajar terus jangan-jangan. Belajar apa? Oke, Belajar apa? ibu-ibu, sama ya dengan cara Pak Afif baca tadi ya? Ya. Iya, baik ya. Dari segi makna bagaimana Pak Afif dan ibu bapak yang lain? Aman? Yakhuzu Pak. enggak? Iya. Aman ya? Ya. 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 Ya, oke, bagus ya. Oke. Kita lanjut berikutnya dengan nomor 4, dipersilahkan. Saya coba Guru ya. Pak Iya, Guru. silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Tahmilut talibatu kitabiha. Takhadut talibatu kitabiha. Ta'khuzu. Taqra'ul talibatu kitabiha. Taftahut talibatu kitabiha. Tafalat takafalot takaful talibatu kitabiha. Iya, oke, bagus ya. Pak Bambang, izin konfirmasi Pak Bambang. Apakah Pak Bambang Iya, Bu. menyimak tadi yang nomor 3? Menyimak Pak Guru. Iya ya. Iya, iya. Nah, tuh. Yang terakhir tadi Ya. Pak Bambang bagaimana membacanya? Oh ya. Ya betul, bagus Pak. Salah Pak Guru. Tupi tupilut
Tolibatu kitabiha. Mm-mm. Hmm. Tuh, ya, Tuh, luar biasa Pak Bambang ya. Saya nanya bagaimana cara bacanya kan luar biasa. Udah ngomong salah aja begitu. Gitu saya nggak tahu komentar apa gitu. Saya ngajakin ngobrol kok komentarnya itu salah benar. Ini kayaknya ya maaf, ini maaf salah Pak Guru. ini kayaknya Ya nih itu. orangnya Hmm. belajar bahasa Arab tapi cara pikirnya kayak pikir pikir kiai ini, pikir ustaz itu yang ahli fikih. Salah benar gitu. Tolibat. Oke. Tuh, ya. Ya saya salah Pak Guru. Salah tadi. Oke, jadi itu Ibu Bapak sekalian ya. Jadi persoalan kita, di antara persoalan kita dalam belajar adalah tidak mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, ya. Gitu. Kenapa penting? Karena sekali lagi Ibu Bapak sekalian nih ke Bapak nih. Bosen-bosen juga nggak apa-apa nih, tapi saya akan tetap berkata begini. Itu. Kenapa kita perlu mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari? Karena kita mau mengembangkan keterampilan kita. Tuh. Kalau sekedar tahu tadi, seperti kata Bu Yana, supaya nanti tahu itu namanya apa, supaya nanti tahu itu perubahannya apa. Lah kalau sekedar tahu mah, ya cukup diberitahu selesai persoalan. Tuh, selesai persoalan. Kita punya cita-cita, keinginan lebih dari sekedar tahu. Apa itu? Kita mampu. Gitu. Coba Bu Yana ulangi. Tak mampu, jangan sekedar tahu. Nah, itu dia tuh. Ya, kalau tujuannya mampu, maka kita praktikkan. Oke, boleh Pak Bambang, ya, Ibu Bapak, nanti saatnya kami beri kesempatan untuk berkomentar. Nanti Ibu Bapak bantu berkomentar, tapi kalau sekarang, ya ini saya mau kangen-kangenan dulu dengan Pak Bambang. Boleh Pak Bambang dibaca Tah, ulang Pak Bambang? ya. Takhudut tol tak tahadut takhudut tolibatu kitabiha. Tah tak oh, tahmilut tolibatu kitabiha. Takhudut tolibatu kitabiha. Taqra'ut tolibatu kitabiha. Taftahut taftahut tolibatu kitabiha. Tukfilut tolibatu kitabiha. Ya guru itu. Oke. Itu Pak Saya Guru. dari tuh ya. Jangan kemana-mana ya Pak Bambang nih. Lagi seru nih kita nih, kangen-kangenannya. Saya bilang nih ya, untunglah Pak Bambang tidak meniru gaya mudori jadi mudore. Kalau begitu mah ketawa terus kita dari awal tadi mah. Gitu ya. Seumpama Pak Bambang meniru gaya mudori dibaca mudore. Dore. Gimana lah jadinya baca. Izin Pak Bambang, ingin konfirmasi Pak Bambang ya. Ya betul. Dari segi makna, paham ya maksud kalimat demi kalimat nomor 4 nih. Milut tahudu Orang Betawi kali. tahmilut tuh membawa Mohon maaf Pak Bambang ya, mohon maaf ya. Saya mungkin cara berbicara saya tidak mudah dipahami, jadi izinkan saya mengulangi lagi. Tolong disimak pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Bambang memahami makna kalimat demi kalimat? Mohon maaf ya, saya tidak berkata apa makna kalimat demi kalimat. Pertanyaan, sudah paham ya, apa belum? ya Pak. Ya Pak, ya Bu Guru. Ini saya kemarin diminteresir. Sudah kelihatan Bu Guru. Sudah. Gimana maksudnya? Sudah diminteresir, sudah semuanya tahu. Paham ya? Insya Allah. Iya, baik ya. Coba kita Iya, mulai iya. dari kalimat pertama, Pak Bambang.
Kalimat pertama. Artinya Pak Guru? Oh, enggak, dibaca. Halo. Waduh. Tahmilut thalibatu kitabiha. Iya, bagus ya. Potongan terakhir itu, Pak, apa tadi bacanya? Kitabiha. Iya, bagus. Ada berapa kata dalam pemahaman Pak Bambang? Ada 2 Pak Guru. Iya, bagus. Yang pertama? Kitabi. Yang kedua? Kitabi. Yang Ha. kedua? Ha. Iya, bagus. Kata yang pertama, ujungnya dibaca I, apa pertimbangannya? Yang kitabiha gitu ya. Ya, kitab ya. Kata kitab tadi, Pak Bambang membacanya kitabi. Bukan kitabu, bukan kitabah. Apa pertimbangan nyi. Itu tuh. Ampun ya, Pak. Nah, Kalau I berarti pertimbangan nyi. Apa pertimbangan nyi? Bukan pertimbangannya, bukan pertimbangan nyu. Gitu. nah, itu tuh. Nah, itu Itu tuh Bu Yana, gampang kayak begini tuh. Hmm. Pak Guru? Maaf. Ha. Salah itu. Maksudnya? Salah Pak Guru, salah harusnya ba. Nih, Karena nggak ada pertanyaannya ki. apa ya? Saya jadi keder nih. Tadi saya nanyanya apa ya? Pertimbangannya Lebih. saya salah Subjek. Pak Guru. Gimana Pak Bapak? Gimana Pak? Karena maaf Fiil, fa'il. Waduh, mungkin gak enak aja nih perasaan saya ini nih. Ada apa dengan Pak Bambang? Udah ada minta maafnya segala bukan nih. bi tambah tapi kitabi. Iya, Salah itu bukan tuh. kitabi, Boleh dong, kitabah, boleh. Itu kitabah. yang ingin saya pribadi ya. Saya pribadi ingin memahami Pak Bambang memilih kitabi dibandingkan kitabah dan kitabu, apa yang ada di dalam Ya Pak Guru. diri gitu. Apa yang ada dalam pikiran. Wah, serius banget di pikiran. Apa yang ada dalam rasa gitu. Gitu. Saya salah Pak Guru. Ya nggak apa-apa. Soal salah itu nggak apa-apa. Biarkan aja. Nggak usah takut. Nggak dicubit juga nggak usah. Ya saya lupa, saya lupa Pak Guru. Lupa Lupa. begitu ya. Oke, tuh. Oke ya. Jadi lupa. Itu saya akhirnya ngobrol lagi ke Bu Yana. Nah, Tuh. nah di Kalau situnya tuh. orang belajar tadi tujuannya ingat, maka resiko terbesarnya adalah lupa. Tuh. Itu tuh. Tuh. Coba kalau belajar itu targetnya bisa. Maka kalau orang bisa gitu, nyetir mobil sambil ngantuk-ngantukan juga lancar itu tuh. Tangan sebelah juga begini bisa. Kenapa? Karena udah bisa. Baru minum. Tuh. Udah bisa dia, bukan karena dia hafal, bukan karena dia ingat tuh. Benar. Tuh. Kalau baru nyetir mobil ada belokan, badan kita miring begini. Nah, saya ingat begitu. banget tuh. Gitu tuh. Aduh, miring-miring. Gini, padahal mah apa urusannya badan gua sama mobil? Ya kan ya, kalau pikir-pikir ya. Aduh. Nah, Emang ya. begitulah ya, Bu Yana, mengapa kita mengambil jalan yang tidak umumnya. Gitu. Aduh, ya Allah. Karena kita belajar bahasa ini bukan sebagai ilmu pengetahuan, bukan untuk tahu begitu, gitu, tapi sebagai keterampilan. Gitu. Oh iya. Oh, ini nama ada susunan
ada pangkat Hmm. jabatannya gitu ya. Ih, bagus itu. Tapi saya Tuh nggak kan. seserius itu nih kan kita rakyat biasa nih. Karena rakyat kecil jadi nggak pakai pangkat jabatannya. Nah, Jabat-jabatan. Pak Bambang, boleh cerita Pak Bambang? Tadi Bapak lupa sehingga bacanya kitabi. Kalau ingat maka akan membaca Kita saat lupa bacanya kitabi. Kitabi. Saat ingat Ingat. bacanya apa? Hilang sinyalnya lemah ya. Emang. Iya ya. Ini sepertinya Pak Bambang mengajak kita untuk pulang ya, ibu-ibu bapak sekalian. Jadi kita istirahat ya. Nanti ibu-ibu bapak sekalian, Ya. kita lanjutkan dengan nomor 5, nomor 6, dan nomor-nomor selanjutnya. Begitu ya, ibu-ibu bapak sekalian. Jadi kalau lihat dari pengalaman kita pada pelajaran kali ini, gitu. Ternyata gitu. Karena kita terbiasa mengandalkan ingat, pas lupa bablas. Maka kita ambil tadi ceritanya Bu Yana. Orang kalau sudah punya kemampuan, apalagi menjadi keterampilan, gitu. Sambil tutup mata juga selesailah itu persoalan. Gitu. Naik sepeda ya. Naik sepeda Iya, mau ditutup matanya dia bisa gini. Oh, jalannya bisa lurus. iya, Setir gitu. juga sama ya. Tuh. Belok kalau zaman dulu kita belum ahli, belok kita ikut belok rasanya begini. Tuh. Badan ikut-ikut. Waduh, Kalau udah ahli mah tinggal gini-gini doang tahunya ya. Aduh ya Udah gitu, Dan nggak terlalu udah banyak gitu kan ya. keluar Tuh. keringat dingin lagi. Hmm. Dan nggak terlalu banyak sebenarnya pengetahuan yang harus diingat itu. Tuh, sampai harus tahu tadi itu ya kata Bu Yana. Ini namanya ini tuh luar biasa Bu Yana. Nah, emangnya benar Pak, harus bahasa-bahasa Arabnya harus keluar semua. Aduh, Bener masalah. apa maksudnya tuh benernya itu di mana gitu. Saya justru bilang itu keder kok ibunya bilangnya bener nih. Ya pelajaran kita harus tahu semua itu namanya ini mutaadi lazim, Tuh, namanya coba apa tuh. segala macam. Coba tuh, udah Aduh, diingetin juga Bener tetap juga aja sih. itu emang ya. Tapi emang ya mungkin ada orang yang memang sukanya itu nggak suka yang mudah, inginnya memang yang susah barangkali ya. Kita ingatkan untuk tidak terlalu banyak fokus pada kaidah, malah dia itu yang dijadikan indah ya. Semoga apapun juga pilihan ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan semua dalam sehat walafiat. Iya. Nanti tadi Pak Afwan, ini tadi Ibu baca tadribat. Tadribat tuh nggak diperbaiki apa emangnya nggak usah? udah ingat, Oh, udah udah ingat. ingat gitu. Nah, Kan jadi kan kalau gampang. ini jadinya susunannya yang harus kita perhatikan ya. Kalau Fiil, komentar fa'il. saya, kalau komentar saya mah, saya nggak ada tadi menyebut soal-soal itu Bu Yanah ke Pak Bambang nggak ada kan saya nyebut-nyebut begitu. Iya, Ibu, kalau ibu, coba pelajar. Bu Yana nih sekali lagi nih. Mudah-mudahan Ibu Iya, Yana nih bisa lebih bijaksana. Saya membantu Pak Bambang memperbaiki cara bacanya. Apa ada saya sebut yang Ibu sebut tadi? susunan enggak ada. Iya, Iya, sebenarnya apa kalau ada? Ayo, jangan terlalu banyak komentar nih. Kita mau penutupan nih. iya, Saya bilang nih, susunan. saya bilang sama Ibu. Saya bantu Pak Bambang memperbaiki cara membacanya. Apa ada saya sebut istilah-istilah yang Ibu sebut tadi? Enggak ada. Nggak ada karena memang bukan itu inti persoalan. Hmm. Tuh. Jadi ibu menjadi persoalan ini karena yang bukan pokok dianggap pokok. Loh kok ngejar belajarnya itu istilah-istilah yang dikumpulin, bejibun ini dan itu.
Saya kan Iya. tadi apa caranya? Begitu Pak Bambang memperhatikan maknanya, tuh, Hmm. udah ketemulah dia Oh cocoknya iya. seperti apa gitu. Kalau makna itu terlalu tinggi untuk dipahami, maka secara sederhana saya ingin mengatakan arti dulu yang menjadi pondasi, bukan istilah yang bikin kita latah. Terima kasih. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Amin. Allahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.